Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial kognitif dari Julian Rother dan juga Walter Mischel. Julian Rother, atau yang biasa kita panggil Rother, lahir di Brooklyn pada tanggal 22 Oktober tahun 1916. Julian Rother sebagai anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan orang tua imigran Yahudi. Setelah beliau lulus dari Brooklyn College pada tahun 1937, dia mengambil graduate work di University of Iowa. Dan pada tahun 1941, beliau menerima gelar PhD-nya di Indiana University. Dengan memberikan layanan sebagai psikolog pada US Army selama Perang Dunia Kedua, Rother menerima sebuah posisi di Ohio State University, di mana George Kelly adalah direktur program psikologi klinisnya. Yang menarik yakni dua teori yang menekankan kesadaran tekanan seharusnya berkembang pada lembaga yang sama, meskipun karya Kelly muncul bersamaan dengan karya Rother. Dalam teori sosial kognitif pada Rother, kita akan mempelajari tentang teori belajar sosial Rother yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada pengantar teori belajar sosial Rother. Yang kedua, ada memprediksi perilaku spesifik. Yang ketiga, ada memprediksi perilaku umum. Yang keempat, ada perilaku maladaptif. Teori belajar sosial Rother berlandaskan 5 hipotesis dasar. Yang pertama, teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Rother tahun 1982. Asumsi kedua dari Rother adalah bahwa kepribadian manusia bersifat dipelajari. Dengan demikian, kepribadian tidak diatur atau ditentukan berdasarkan suatu usia perkembangan tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Asumsi ketiga dari teori belajar sosial adalah bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilitas relatif. Manusia belajar untuk mengevaluasi pengalaman baru atas dasar penguatan terdahulu. Hipotesis keempat dari Rother adalah bahwa motivasi terarah berdasarkan tujuan. Dan yang terakhir, asumsi kelima Rother adalah manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Di samping itu, mereka menggunakan persepsi atas pergerakan ke arah kejadian yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi penguatan. Nah, yang kedua, memprediksi perilaku spesifik. Perhatian utama Rother adalah prediksi perilaku manusia. Ia mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam suatu situasi yang spesifik. Variabel-variabel ini adalah potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Yang ketiga, ada memprediksi perilaku umum. Memprediksi perilaku umum menurut Rother dibagi menjadi 2, ada ekspektasi umum dan juga kebutuhan. Ekspektasi umum. Pengalaman di masa lalu yang mendapatkan penguatan positif akan cenderung untuk dimunculkan kembali dan adanya generalisasi terhadap respon suatu stimulasi yang mendekati kemiripan dengan stimulus pada masa lalu. Sedangkan kebutuhan, menurut Rother pada tahun 1982, mendefinisikan kebutuhan sebagai perilaku atau seperangkat perilaku yang dilihat orang dapat menggerakkan mereka ke arah suatu tujuan. Kebutuhan dibagi menjadi 2, ada kategori kebutuhan dan juga komponen kebutuhan. Rother dan Hockridge pada tahun 1975 membuat daftar 6 kategori umum dari kebutuhan. Kategori tersebut ialah pengakuan status, dominasi, kemandirian, perlindungan ketergantungan, cinta dan afeksi, dan kenyamanan fisik. Komponen kebutuhan. Kebutuhan kompleks mempunyai 3 komponen penting, yaitu potensi kebutuhan, kebebasan bergerak, dan nilai kebutuhan. Yang terakhir ada perilaku maladaptif.
Dalam teori belajar sosial Rotter, perilaku maladaptif adalah perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Perilaku ini seringkali, walaupun kadang dapat dihindari, muncul dari kombinasi antara nilai kebutuhan yang tinggi dan kebebasan bergerak yang rendah, atau berasal dari tujuan yang ditetapkan dengan terlalu tinggi atau tidak realistis apabila dikaitkan dengan kemampuan orang tersebut dalam mencapainya. Psikoterapi. Bagi Rotter, permasalahan psikoterapi adalah permasalahan bagaimana membuat perubahan pada perilaku melalui interaksi antara satu dengan yang lain. Dengan perkataan lain, permasalahan tersebut adalah permasalahan pembelajaran manusia dalam situasi sosial. Walaupun mengadaptasi pendekatan pemecahan permasalahan pada psikoterapi, Rotter tidak membatasi fokusnya hanya pada solusi cepat pada masalah-masalah yang mendesak. Perhatiannya lebih fokus pada jangka panjang, mencakup perubahan orientasi pasien mengenai kehidupan. Walter Mischel, atau yang kita sebut dengan Mischel, lahir di Wina, Austria pada tanggal 22 Februari tahun 1930. Mischel mengenyam pendidikan di New York University dan memiliki ketertarikan di bidang seni. Beliau menyelesaikan program masternya dalam psikologi klinis di City College of New York sambil bekerja sebagai pekerja sosial di Lower East Side. Lalu beliau mengambil studi doktornya di Ohio State University pada tahun 1953 sampai dengan 1956. Pada tahun 1956 sampai dengan 1958 di Karibia, ia belajar kultus-kultus agama yang mempraktikkan pemanggilan roh dan mempelajari penundaan dalam kepuasan pada konteks lintas budaya. Beliau juga mengajar selama 2 tahun di University of Colorado dan bergabung dengan Department of Social Relations, kemudian pindah ke Stanford dan menjadi kolega Albert Bandura selama lebih dari 20 tahun. Walter Mischel juga memiliki beberapa karya ilmiah. Di antaranya, 1 Personality and Assessment pada tahun 1968 dan Introduction to Personality pada tahun 1971. Teori Cognitive Affective Personality System dari Walter Mischel dibagi menjadi 3 pembelajaran. Yang pertama, ada pendahuluan teori kepribadian Mischel. Yang kedua, adalah latar belakang sistem kepribadian kognitif afektif. Yang ketiga, ada sistem kepribadian kognitif afektif. Pendahuluan teori kepribadian Mischel. Mischel yakin bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, persepsi subjektif, tujuan, dan standar personal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian. Latar belakang sistem kepribadian kognitif afektif dibagi menjadi 2, ada paradoks konsistensi dan juga ada interaksi antara situasi dan kepribadian. Paradoks konsistensi, keyakinan bahwa perilaku manusia relatif konsisten, tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa variasi dalam perilaku. Interaksi antara situasi dan kepribadian. Situasi mempunyai dampak yang kuat pada perilaku. Sistem kepribadian kognitif afektif. Prediksi perilaku dinyatakan sebagai berikut. Jika kepribadian merupakan sistem stabil yang terus memproses informasi situasi eksternal dan internal, maka ketika individu menghadapi situasi berbeda, perilaku mereka bisa tetap atau berubah. Dalam sistem kepribadian kognitif afektif dibagi menjadi 2, itu ada variabel-variabel situasi dan juga unit-unit afektif dan kognitif.